Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Saiki Kuso. Anime ini dirilis tahun 2016. Genrenya komedi, school shonen, slice of life, supernatural, dan lain-lain. Seperti apa alur ceritanya, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di dunia ini ada sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi yang tidak bisa terjadi. Entah ini keajaiban dunia atau gimana bisa terjadi. Ada anak yang baru dilahirkan. Namanya adalah Saiki Kuso. Uniknya ini anak di luar nalar. Kelakuannya tidak seperti bayi-bayi biasanya. Baru umur 14 hari ini bayi udah bisa ngomong. Baru sebulan ini bayi udah bisa jalan. Pakai terbang segala pula jalannya. Umur 1 tahun ini bocah udah pandai berbelanja anjir. Pakai teleportasi, enggak bayar pula ya kan dia. Akhirnya setelah melihat anaknya kelihatan aneh, anaknya diperiksa lah gitu kan. Dan emang anaknya sehat-sehat aja. Dan emak bapaknya pun mengetahui kalau si Saiki ini memiliki kekuatan cenayang gitu kan. Dia memiliki kekuatan apapun bisa psikis. Menerawang ilmu pelet semar mesem kayaknya bisa juga ini bocah. Setelah dia masuk SMA, dia mulai mengurangi penggunaan kekuatannya tersebut. Apalagi sampai kelihatan orang lain. Pikiran orang tentangnya enak kalau punya kekuatan seperti itu. Tapi Kuso merasa kagak enak. Mau makan pun sendoknya suka bengkok sendiri. Setiap pertandingan apapun atau film yang harusnya dramatis tapi Saiki udah bisa memprediksi semuanya, jadi kagak seru. Tapi yang penting sekarang dia bisa hidup tenang aja sudah cukup. Baru mau ngomong begitu di depannya ada ayahnya yang lagi terkena masalah. Katanya dia lupa naruh kunci pintu. Saiki bukalah dengan kekuatannya. Yang ternyata mereka berdua sedang tidak baik-baik saja alias lagi ribut. Inilah keluarga si Saiki. Sebenarnya orang tuanya baik-baik. Tapi di sisi lain agak bodoh juga katanya. Saking lagi marahnya menu yang harusnya steak. Jadi harus makan babi. Tapi bapaknya itu mau dikasih sepatu panggang aja anjir. Dikira bakalan bohongan ya kan. Ternyata dikasih sepatu beneran. Sampai-sampai bapaknya memakan punyanya si Saiki. Untungnya di sana ada puding kopi kesukaan si Saiki. Dia kagak masalah harus makan itu doang juga. Karena itu makanan kesukaannya. Pas mau makan, kesenggol. Untung masih bisa dia selamatkan. Si Saiki digonjang-ganjing sama kedua orang tuanya biar bisa membela mereka berdua. Cuma orang tuanya itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya saja, emaknya yang aslinya baik ternyata dibalik semuanya itu beliau galak banget. Sampai terjadi perselisihan lagi lah di sana. Karena bosan mendengar semuanya, si Saiki pakai kekuatannya supaya kedua orang tuanya bisa mendengar suara hatinya masing-masing. Berkat kekuatannya tersebut, mereka pun akhirnya bisa kembali berbaikan lagi. Tapi agar-agar kopi si Saiki diambil kayak begitu, auto dah dia marah. Setelah itu di sekolahan mereka ada seperti pengumuman gitu atau semacamnya. Di sana belum ada satupun orang yang mengetahui kalau si Saiki mempunyai kekuatan cenayang. Bahkan sewaktu dia TK nih, saking dia bisa membaca pikiran orang, dia bisa membuat guru TK-nya frustasi. Keluar dari sekolahan gara-gara kalah adu suit. Gila gak tuh? Dia juga bisa menyadari seseorang dari jarak 200 meteran. Tapi anehnya ada satu orang yang enggak dia bisa prediksi dan orang itu adalah Riki Nendo. Semuanya bisa Saiki lakukan kecuali orang ini. Dibaca pikirannya pun kagak bisa alias kosong. Emang si orang ini agak bodoh. Tak lama di tengah lagi pengumuman ada orang yang pingsan. Langsung saja si Nendo ini menolongnya. Bukannya dibawa tapi ditonjok-tonjok dulu anjir. Ketika disuruh ke UKS barulah dia dibawa. Si Saiki juga disuruh nemenin bocah kosong tersebut. Ketika sampai di sana dan mau dikasih napas buatan, orang itu auto tersadar. Katanya dia pura-pura sakit doang. Jadi tak lama kemudian ocehannya terdengar sama gurunya. Alhasil dia dimarahin kayak begitu.
Dan orang itu malah menuduh si Nendo yang berbohong. Ditambah Saiki juga yang kagak ngapa-ngapain disalahin jer. Si Nendo jujur kalau orang tersebut bilang dia sakit tipuan. Lantas katanya sakit tipuan itu memang ada, yaitu terkena virus gitu. Nendo suruh cek suhunya saja, siapa tahu dia terkena demam. Orang itu merasa kalau dia nggak demam. Pas dia cek, suhunya hampir 100 derajat. Auto dibawa ke rumah sakit kayak begitu. Ternyata Saiki menggunakan kekuatannya biar panas. Nah dia kagak sengaja memperlihatkan kekuatannya seperti itu. Si Nendo yang melihat itu, kalau si Saiki terkena sakit tipuan juga. Auto dibawa juga dah dia. Sementara itu ada murid bernama Kaido yang memiliki pemikiran kalau dia ini mempunyai ilmu atau kekuatan gitu di tangan kirinya. Sampai-sampai dia ngarang kalau ada organisasi bernama Drag Reunion yang mengancam sekolahan tersebut. Bahkan dia bawa-bawa ular lah kalau ada di sekolahan tersebut. Awalnya kagak percaya, tak lama beneran ada ular di luaran sana. Tapi ularnya sudah mati duluan karena dilempar-lempar sama bocah kayak begitu. Dia malu ya kan ular yang menurutnya kuat dikalahkan sama bocah. Orang itu langsung murung di kamar mandi. Disusul sama si Saiki. Teman-temannya di sana ngomongin si Kaido yang menghayal terus. Tapi kemudian beneran dong ada ular di tangan orang itu. Saiki udah memprediksi semuanya bakalan terjadi. Auto ribut dah ada ular satu di dalam kelas seperti itu. Nendo yang sok santai malah kena bujir. Terus si Kaido baliklah ke kelas dan mau jadi pahlawan gitu. Ketika mau diserang dia mengeluarkan mantra. Untungnya sama si Saiki dibantuin. Alhasil dengan dia merasa kalau dia punya kekuatan, auto makin sombong lah dia ya kan. Setelah itu di sisi lain terdapat seseorang perempuan yang cantik yang disukai banyak laki-laki. Terlihat banyak orang yang menggoda karena definisi jadi orang cantik. Dia juga harus ramah sama orang. Dia adalah Teruhashi. Di jalan dia bertemu dengan si Saiki. Awalnya itu orang mau menggoda si Saiki. Saiki malah sama sekali kagak tertarik sama si Teruhashi. Sampai dia menghindarinya seperti itu. Bukan 1 kali 2 kali dia menghindarinya, beberapa kali seperti itu. Kebetulan di depannya ada keramaian dan tak lupa ada si Nendo juga. Saiki yang berusaha mengumpat hampir saja ketahuan sama si Nendo. Yang punya insting yang sangat bagus. Di sana mereka berdua pun ketemu. Orang kayak Nendo kalau ngobrol sama itu cewek langsung meleleh. Dia kehilangan jejak si Saiki. Ternyata Saikinya pindah tempat ke atas gedung sana. Bukannya malah melupakannya, itu cewek malah makin dagdikduk sama si Saiki. Alias tertarik sama si Saiki. Yang berbeda dengan laki-laki yang lain. Singkat cerita, si Saiki mau olahraga. Dia benci banget sebenarnya olahraga. Baru lempar bola voli aja udah membuat murid lain terkejut karena udah kayak meteor gitu katanya. Nah hari ini ada permainan menghindari dari bola gitu. Di sana ada orang bernama Hairo yang sangat bersemangat banget. Saiki yang kagak mau ikutan malah diajakin seperti itu. Satu tim pula sama si Hairo. Setelah itu tadinya Saiki mau langsung keluar karena kena bolanya, tapi kena muka. Pas mau keluar kata Hairo kalau kena muka kagak bisa. Akhirnya dia masih ikutan. Terus si Saiki giliran yang melempar bola tersebut. Dia udah benci banget kayak begini. Kalau kenceng lemparnya bakalan terjadi masalah. Alhasil dia pelan lah lemparnya. Auto pada kecewa. Nendo yang jadi musuh langsung menghabisi timnya si Saiki sampai menyisakan 2 orang lagi. Ketika Nendo mau menyerang si Hairo sama si Saiki dihalangin. Biar dia kalah. Tapi bolanya tersebut masih bisa diambil sama si Hairo sampai berdarah-darah kayak begitu. Saiki pun kagak jadi keluar. Dia kudu mempertimbangkan harus bagaimana, terlebih teman satu timnya udah keluar semua. Kalau dia kagak serius bakalan bahaya. Tapi kalau dia serius pasti auto menang. Cuma nanti jadi pusat perhatian. Alhasil dia yang bisa baca ketertarikan seseorang. Dia mau naikin aja jadi 50 dulu.
Saiki lempar bolanya yang kelihatan lemah tersebut. Namun pas mau diambil tiba-tiba jadi kenceng gitu anjir. Teman-temannya pada senang. Selanjutnya Saiki ditantang sama lawannya buat menyerang yang belakang. Tanpa ragu kalau itu keinginan mereka, Saiki lakuin. Setelahnya giliran si Kaido yang akan melempar. Dia udah sok-sokan pakai kekuatan, gak taunya kayak banci. Ini kalau tidak diambil bakalan menurunkan kesan teman-temannya. Selanjutnya si Nendo mau menyerang si Saiki tapi malah dihalangin sama si Hairo seperti itu. Orang ini benar-benar semangatnya tinggi banget. Diserang pun Nendo masih bisa menahannya hingga akhirnya si Saiki pun seperti kasihan dengan perjuangan si Hairo. Alhasil dia mau serius buat hari ini doang. Terbukti pas dia serius, Saiki langsung menang dan kesan teman-temannya auto 100%. Tapi ketika Nendo memeluk si Saiki, auto turun lagi dah. Singkat cerita di sekeliling si Saiki banyak orang yang lagi pacaran. Ada juga yang caper dan ada juga yang lagi mengincar si Saiki. Sebenarnya dia benci banget kalau ada orang yang menyukainya. Alhasil si Saiki mencoba menjauhinya kayak begitu. Cewek tersebut bernama Chiyo. Dia sangat suka sama si Saiki. Sampai dia melakukan hal-hal biar bisa kelihatan dekat dengan si Saiki. Namun apa daya, Saiki yang udah tahu semuanya bisa menghindari rencananya si Chiyo. Sampai-sampai si Chiyo ini udah menyerah. Kebetulan hari itu hujan. Kebetulan dia juga kagak bawa payung. Dia berharap bisa satu payung berdua sama si Saiki. Tapi Saiki mengubah cuacanya menjadi cerah lagi. Alhasil di sana dia menyadari kalau si Saiki bukanlah cowok yang ditakdirkan untuknya. Tak lama baru ngomong kayak begitu, ada cowok lain yang mendekatinya. Dia auto ngomong kalau mungkin cowok inilah jodoh yang sebenarnya. Setelah itu bapak dan emaknya meminta si Saiki untuk memindahkan barang-barang mereka karena tahu sendiri kemarin mereka ribut. Jadi tidurnya sendiri-sendiri. Saiki mau nggak mau membantunya seperti itu. Setelah dia pindahkan ke kamar utama, nampak banyak komplain dari bapaknya. Yang dimana penempatan kasurnya yang mengganggu mobilitas mereka. Seperti kagak bisa buka jendela, terus juga kagak bisa buka lemari dan pintu keluar. Alhasil beliau menyuruh anaknya untuk menjebol tembok di sampingnya. Karena kalau disatuin bakalan leluasa. Ketika udah dijebol dan ditaruh di sana, ternyata kagak ada yang bener sama sekali. Ketika emaknya melihat denah kalau tempat sebelah lebih besar, alhasil dia meminta Saiki untuk mengembalikan temboknya tadi dan memindahkannya ke ruang sebelah saja. Kan gak jelas ya ini orang tua. Sama si Saiki dikembaliin lah temboknya biar kembali seperti semula. Namun bukan temboknya saja, barang-barang yang tadi dibawa pun dikembalikan ke tempat semula. Saiki bukan memperbaiki tapi memutar waktu. Setelah itu di sekolahan si Saiki melihat ada razia. Untungnya di sana ada Nendo, jadi dia kagak kena. Dia mengaku kalau dirinya orang normal dan kagak bakalan kena razia gitu kan. Kalau ada yang nanya kenapa si Saiki tidak terlihat mencolok, yang harusnya dia terlihat mencolok di mata orang lain. Karena dia udah mengatur mindset pikiran orang-orang biar melihat si Saiki biasa-biasa saja. Terus orang yang warna rambutnya kagak seperti biasanya, itu juga gara-gara si Saiki yang merubah dunianya biar orang-orang merasa wajar kalau ada warna rambut yang aneh. Selepas dia beristirahat, dia dikejar sama si Nendo, tapi kagak sengaja dia terkena bola baseball. Terlihat lukanya itu cepat sembuh. Itu juga berkat si Saiki yang merubah dunia. Waktu kecil dia kagak sengaja nyembuhin seseorang. Makanya mindsetnya jadi berubah. Luka ringan akan cepat sembuh. Begitupun hal-hal yang lainnya seperti bisa berpikir cepat dan bisa bela diri seperti itu. Itu juga berkat si Saiki katanya. Sepulang sekolah Saiki melihat ada yang lagi main sulap. Sebenarnya dia malas gitu kan melihatnya. Karena dia udah tahu alurnya. Tapi karena maksa dia pun terpaksa melihatnya seperti itu. Dari trik-triknya Saiki udah tahu. Tapi dia salpok sama burung yang ada di balik topinya.
Terus dia memainkan trik lain menggunakan orang gitu. Nah, di tengah sedang main ternyata trik tersebut gagal. Karena orangnya kagak keburu pindah ke kotak yang satunya. Jadinya penonton pada kecewa. Saiki terus melihat burung yang ada di topinya yang kini udah kehabisan napas. Saiki yang mau pulang malah kagak bisa. Itu orang malah curhat soal kehidupannya dan rumah tangganya yang hancur. Sehingga dia jadi pesulap jalanan kayak begini. Padahal ada pekerjaan buat dia tapi dia tolak. Dia berambisi jadi pesulap yang handal. Di sana Saiki memperlihatkan kemampuannya biar orang ini kena mental dan berhenti bermain sulap. Namun yang terjadi, dia malah ingin menjadi muridnya si Saiki. Setelah itu Saiki terlihat lagi nonton drama gitu. Cuma ini drama bukan drama yang ingin dia tonton. Harusnya jam segini udah mulai ya kan. Pas dia pindah channel malah ada pertunjukan sulap live. Dan orangnya itu yang kemarin jir. Kali ini dia akan mempertontonkan trik yang sangat berbahaya. Lantas si Saiki merasa kagak mungkin gitu kan. Apalagi ini siaran langsung. Awalnya dia kagak peduli. Namun baru dimulai saja itu orang udah banyak kesalahannya. Alhasil dia mulai khawatir ya kan. Apalagi itu berbahaya. Alhasil mau nggak mau si Saiki ikut campur. Masuk ke dalam kotaknya tersebut. Dan ternyata di dalamnya cuma ada radio yang mengeluarkan suara ketukan pintu. Orangnya udah di luar. Emang udah berkembang katanya. Triknya terus berjalan. Kotak itu mulai ditusuk pedang-pedang gitu. Saiki belum bisa teleportasi. Dia butuh waktu beberapa menit untuk bisa berpindah tempat. Mau nggak mau itu orang yang jadi korbannya harus melewati setiap trik yang dijalankan orang tadi. Sampai akhirnya si Saiki pun bisa selamat lewat jalur tanah kayak begitu. Dan orang tadi bisa tersenyum bahagia. Beda dengan si Saiki. Habis itu harusnya dia bisa nonton drama kesukaannya. Tapi malah ada pengumuman kalau dramanya diganti sama yang lain. Ditambah dia sudah tahu alurnya. Auto dah kecewa. Mineo. Singkat cerita si Kaido ikutan organisasi kagak jelas. Katanya itu organisasi buat melawan Drag Reunion. Dia masuk tuh ke situ dan udah mulai dikibulin sama orang tersebut. Si Kaido yang bodoh cuma bisa mengikuti dan mempercayai orang tersebut. Sampai-sampai dia harus kehilangan barang berharganya seperti uang dan lain-lainnya. Ketika si Kaido pulang, orang tersebut auto mendapatkan masukan yang banyak dari si Kaido. Untungnya ada si Saiki yang melihat itu. Orang yang kagak percaya ada Drag Reunion sama si Saiki dikabulin. Yang langsung menyerangnya seperti itu. Esoknya Kaido mengajak si Saiki untuk masuk ke sana juga. Namun kaget kalau organisasinya udah hancur. Dia berpikiran kalau Drag Reunion sekarang ada di belakangnya. Ya emang benar, orangnya adalah si Saiki yang melakukan itu. Singkat cerita Nendo datang ke rumahnya si Saiki untuk mengajaknya main ke pantai. Lantas emaknya merasa terharu kalau si Saiki ini memiliki teman, bahkan bukan teman lagi tapi sahabat. Saiki yang awalnya kagak mau ikut disuruh ikut sama emaknya. Karena Nendo udah repot-repot datang ke sana. Ahyu. Mau nggak mau dia ikut bersama si Kaido yang kelihatan dia kagak bisa berenang. Dan tidak lupa ada Hairo juga yang katanya dia jadi sukarelawan nolongin yang terkena masalah. Tujuan selanjutnya si Nendo adalah mau mencari cewek. Dia percaya diri banget kalau tidak semua cewek melihat dari wajah. Pas dia coba deketin kagak ada yang mau sama si Nendo. Si Saiki karena kagak mau diganggu dia menyelam tiduran di bawah laut kayak begitu. Sementara di atas sana ada cewek yang tenggelam, si Nendo. Dan Kaido auto menolongnya. Tahu sendiri si Kaido kagak bisa berenang malah ikutan nolongin. Jadi malah nambah beban jir. Setelah bisa menyelamatkan keduanya datang si Hairo. Bukannya ngebantuin, kakinya malah kram. Alhasil jadi beban lagi deh yang membuatnya kagak kuat seperti itu. Untungnya ada si Saiki yang membantunya sehingga dia bisa berjalan di atas air. Setelah kejadian ini kemungkinan cewek yang tadinya nolak bakalan jatuh cinta sama si Nendo. Bukan ceweknya yang menyukainya tapi malah si Hairo. Setelah itu Saiki masuk lagi untuk semester baru. Di sana Kaido melihat si Nendo tidak kelihatan baik-baik saja.
Padahal dia juga agak aneh pakai gituan. Karena penasaran mereka berdua mengikuti si Nendo kayak begitu. Ketika sedang mengikutinya kelihatan Nendo seperti lolicon yang suka sama bocah. Ditambah dia beli bunga matahari yang disukai siapa saja dan juga kue. Ini membuat mereka berdua sampai mau manggil polisi. Ternyata pas ditanyain langsung itu buat ke makam bapaknya sebagai bentuk persembahan. Bapaknya meninggal ketika si Nendo masih kecil. Terbilang masih muda juga meninggalnya. Katanya mukanya mirip banget sama si Nendo. Cuma lukanya saja yang berbeda tempat. Terbukti tiba-tiba saja si Saiki ini bisa melihat hantunya seperti itu. やりかくらいだ。そうそう、ちょうどこんな感じ。あ、 Setelah pulang dari sana Saiki sebenarnya kagak percaya sama begituan ya kan. Jadi dia mau melupakannya. Pas nyampe di rumahnya ada surat yang ngirim tahu kalau si Saiki adalah seorang cenayang. Lalu si Saiki membaca itu surat yang isinya ternyata orang ini cenayang hantu gitu. Dia kagak menyangka ada orang macam dia juga. Orangnya pengen jadi muridnya si Saiki. Saiki pengen menerawang seperti apa orang yang dimaksud sebelum nanti dia bertemu. Dia melepaskan sarung tangan transparannya yang sering dia pakai. Soalnya kalau kagak pakai itu dia bisa membaca apapun ketika dia memegang atau menyentuhnya. Selepas dia mau menerawang, orangnya udah datang. Padahal kagak usah ngirim surat kalau kayak begitu. Nama dia adalah Reita. Dia kesana pengen jadi muridnya si Saiki. Dia udah mempunyai kemampuan bisa melihat hantu itu dari kecil, yang mana dulu dia kagak bisa membedakan antara hantu dan manusia, sehingga dia suka meluk orang kagak jelas dan disangka anak kagak bener. Ya emang sih kayak begitu. Toh tujuan dia mau belajar ke si Saiki juga supaya dia bisa menggunakan itu kekuatan buat yang aneh-aneh seperti itu. Karena kagak mau, Saiki pun memintanya buat pergi. Karena tangannya belum pakai sarung, alhasil kekuatan si Reita ditransfer yang membuatnya bisa melihat hantu. Keesokan harinya si Reita tersebut masuk ke sekolahan yang sama seperti si Saiki. Dia auto dikerumuni banyak orang karena dia mempunyai kemampuan bisa melihat hantu. Saiki yang kesal dia ada di sana, alhasil dia menyuruhnya untuk keluar dari sekolahan tersebut. Dia kagak tahu mesti kayak bagaimana ya kan. Yang pasti dia ingin jadi muridnya. Tak lama ada Teruhashi lewat yang membuat dia auto tertarik seperti itu. Ditambah banyak orang yang ingin tahu hantu apa yang jadi penjaganya. Dia cuma menerima cewek doang. Giliran cowok asal-asalan menjawabnya. Apalagi ketika si Nendo, dia auto dikacangin seperti itu. Sampai pulang sekolah Nendo pengen tahu hantu apa yang jadi pelindungnya. Karena berisik dia pun meraba si Nendo. Dia kira si Nendo ini hantu ya kan, yang mengikutinya terus dari tadi. Yang ternyata ketika dia di rumahnya dan Saiki melihat menggunakan kekuatannya, ternyata hantu yang mendampingi si Reita selama ini adalah bapaknya si Nendo. Setelah itu cerita si Hairo, orang yang pekerja keras. Dia kalau ada orang yang meminta tolong bukannya ditolongin malah disemangatin jir. Tapi ujungnya dia bantuin juga. Terus si Hairo mendekati si Saiki dan bilang kalau sebentar lagi bakalan ada festival olahraga. Dia lagi bikin gapura untuk festival itu dan bentar lagi bakalan selesai. Ketika dicek gapuranya hancur seperti itu. Orang itu karena pekerja keras sambil nunggu kereta terakhir lewat. Dia akan mengerjakannya bersama si Saiki. Saiki mau gak mau harus mengikuti omongannya. Di situ kayunya habis. Dia cepat-cepat membelinya. Saiki yang mau pulang nanti takut diomongin besoknya, jadi dia kerjain dengan kekuatannya sehingga dia tinggal menunggu dia doang. Ditungguin sampai sore kagak pulang-pulang itu bocah. Ternyata pas dia terawang itu orang bawa kayu utuh. Dia terpaksa mungut di jalan karena tukang kayunya sudah tutup. Padahal dia bisa saja besok lagi ya kan. Tapi kekeh orang ini pengen selesai hari itu juga. Sampai akhirnya karena melihat kerja kerasnya Hairo, murid lain langsung ingin membantunya. Berkat dibantu pekerjaannya pun cepat selesai, tapi kagak expect bakalan selama ini. Ketika Saiki sudah ikhlas ketika tahu kalau festivalnya sebulan lagi,
auto emot batu dah. 一月なんてもうすぐさ。やはり Jika cerita emak bapaknya Saiki mau ke kondangan. Di sana Saiki diajakin namun dianya kagak mau. Soalnya suka banyak emak-emak yang ngomongin dia. Alhasil dia ditinggal sendirian di rumah. Tadinya mau santai-santai, tapi melihat rumahnya yang amburadul kayak begitu, Saiki pun beres-beres ya kan. Ketika dia buang sampah, dia kaget kalau ada kecoa di dekatnya. Auto dah dia pindah ke Texas. Walaupun dia kuat dan bisa apa saja, tapi di hadapan serangga, si Saiki ini langsung kalah anjir. Soalnya serangga macam kecoa ini pergerakannya tidak bisa terbaca. Emang iya sih, kadang tiba-tiba terbang kayak begitu. Tapi dia baru ingat kalau hari ini ada tukang paket datang. Alhasil dia balik lagi, tapi dia muncul di lantai 2, kecoanya di bawah. Tak lama benar saja ada yang neken bel. Saiki harus hati-hati ke bawahnya. Pas dia buka pintunya, ternyata itu si Nendo. Seketika dia langsung menghilang ke Rusia. Cuma dia pikir-pikir lagi, bisa saja dia meminta bantuan si Nendo. Alhasil si Saiki ini balik lagi dan meminta bantuan. Dengan gagahnya si Nendo menghabisi kecoa tersebut. Setelah emaknya datang, emaknya sangat senang rumahnya rapih. Dia membawa coklat buat hadiah si Saiki. Tapi malah jatuh dan dia kaget kalau coklatnya mirip kecoa. Auto hilang lagi dah dari land. Terus hari itu musimnya pada putus cinta. Salah satunya adalah si Chiyo. Sampai sekarang dia masih menyukai si Saiki. Tapi di sisi lain dia juga udah mempunyai pacar namanya Takeru. Sekarang hubungan mereka udah mau hancur gara-gara Takeru yang sikapnya membosankan. Dan yang paling males sikapnya yang jorok dan suka marah-marah kalau ke supermarket. Dari situ si Saiki mau mempersatukan mereka kembali biar Chiyo kagak menyukainya lagi. Selepas di jalan pulang terlihat emang udah parah, kesan si Chiyo pun udah nyampe 50%. Ditambah si Takeru kagak tahu kalau hari ini mereka udah 3 bulan. Sama si Saiki dibantuin lah biar peka. Mulai tuh naik kesannya. Terus ngasih hadiah dibantu sehingga makin cinta lagi si Chiyo ini. Terus sama si Saiki dibantu biar 100% cinta lagi ya kan. Sampai akhirnya mereka mau makan, tujuannya adalah okonomiyaki. Nah disinilah akhirnya kesan si Chiyo berkurang lagi. Karena melihat kebiasaan buruk si Takeru yang dia perlihatkan. Emangnya sekecil apapun keburukan itu bisa menutupi semua kebaikan. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya teman-teman. Biar Mimin juga makin semangat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.